Ada 3 cara beriklan di YouTube gue. Bagi teman-teman yang ingin mempromosikan bisnis atau usahanya, silahkan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Sempat ada momen mengerikan ya dari Handanovic. Bola gampang banget, sebetulnya tinggal ditangkap begitu aja. Bolanya malah kelepas dan masuk ke gawang. Untung wasit nganggepnya itu pelanggarannya Cabral. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Gue ingin mengucapkan, ingin menyapa selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian semua yang timnya berhasil membungkus 2 gelar di musim ini. Gue juga ingin mengucapkan selamat berbahagia untuk teman-teman yang tim kesayangannya berhasil back to back mempertahankan gelar Coppa Italia dan Super Coppa Italia. Ya, walaupun menurut beberapa fans ya, ini cuma sekedar piala ciki, tapi sebagai informasi aja nih teman-teman. Musim lalu kita mengalahkan Milan di semifinal Coppa Italia dan Milan saat itu menurunkan skuad utamanya. Dan di Coppa Italia musim ini kita mengandaskan Juventus di semifinal. Seperti yang teman-teman lihat, Juventus pun menurunkan skuad utamanya di semifinal Coppa Italia. Artinya gelar yang baru saja kita raih ini bukan sekedar piala ciki nih, karena tim-tim besar macam Milan dan Juventus pun menurunkan skuad utamanya demi meraih Coppa Italia, namun gagal total. Oke teman-teman, di Cerewetin Inter hari ini gue ingin mengajak teman-teman semua untuk sejenak kita menaruh rasa hormat untuk 2 bintang di final Coppa Italia kali ini. Yang pertama tentu saja untuk Profesor Inzaghi, sang raja kompetisi cup. Ini gue lihat-lihat rekor kemenangan dia di partai final 99%, dan bahkan dia punya rekor 100% kemenangan melawan pelatih dengan kepala botak. Dan total gelar yang diraih oleh Inzaghi bersama Inter berarti sekarang 4 ya. Ada 2 Super Coppa dan 2 Coppa Italia. Inzaghi selama karirnya ternyata cuma kalah 1 kali teman-teman di final cup. Setelah kekalahan tersebut, Inzaghi selalu sapu bersih semua partai final. Lalu sosok kedua yang perlu kita berikan apresiasi khusus setelah kemenangan kita di Coppa Italia kali ini adalah Lautaro Martinez. Musim ini dia sudah mencetak 27 gol, yang 2 gol diantaranya mengantarkan kita menjuarai Coppa Italia. Gokil banget sih 2 gol Lautaro Martinez. Gol pertama lewat umpan terobosan Brozovic, lalu dia finishing keras menggunakan kaki kanan. Untung aja gol ya teman-teman. Itu kalau sampai nggak gol, waduh itu Di Marco pasti marah-marah banget karena posisi dia kosong melompong. Kemudian gol yang kedua, ini yang paling cantik, luar biasa, lewat umpan congkelan maut dari Barella, lalu ditutup dengan finishing first time volley khasnya Lautaro Martinez. Gua rasa untuk urusan gol first time atau tendangan volley nggak ada striker di dunia ini yang lebih hebat dibandingkan Lautaro Martinez. Lautaro ini unik ya teman-teman, giliran bola-bola gampang, situasinya one on one dengan kiper malah nggak gol. Tapi giliran bola-bola sulit dia malah mampu menyelesaikannya dengan baik. Pertandingan final Coppa Italia dini hari tadi berlangsung di luar dugaan gue. Inter tampil di bawah rata-rata, terlihat sangat amat tidak lepas. Sepertinya para pemain pada kelelahan ya teman-teman, atau bisa juga mereka tidak tampil all out karena takut cedera ya, takut absen di partai final Liga Champions. Terlebih paling parah di 20 menit awal babak pertama, wah itu kacau banget sih. Kita dikejutkan dengan gol yang sangat cepat ya dari Fiorentina melalui Nico Gonzalez. Ini kalau dilihat dari proses golnya adalah bahwa kita punya koordinasi pertahanan yang sangat amat buruk ya. Gol ini berawal dari build up kita yang tidak lancar. Acerbi ngirim bola ke tengah, maksudnya ke Lautaro Martinez, tapi mampu dipotong oleh pemain Fiorentina. Lalu bolanya dikirim ke kiri ke Icone. Kemudian Icone mengirimkan umpan crossing yang mendatar pelan sebetulnya, tapi berhasil ngolongin Darmian. Nah kemudian ini momen menariknya, Acerbi dan Bastoni terlihat salah posisi dalam man-to-man marking, jelek banget. Dan nyebelin ya teman-teman, bola crossing dari Icone itu kan pelan banget, gelinding tepat di depan mukanya Handanovic, tapi nggak ada yang motong, cuma diliatin aja pakai sinar laser. Nah epicnya lagi, di sisi kiri Nico Gonzalez tanpa penjagaan harusnya ada Di Marco, sehingga Nico Gonzalez bisa menyelesaikan umpan Icone dengan gampang. Dan sebetulnya teman-teman, itu kalau dilihat-lihat lagi, bola finishing dari Nico Gonzalez juga sebetulnya nggak kenceng, tapi sayangnya refleks dari Handanovic sudah terlalu lambat ya, jadinya nggak bisa nutup bola. Nah setelah kebobolan tersebut, gue sempat berpikir wah Inter akan bereaksi, tapi ternyata tidak. Selama 20 menit awal babak pertama itu kita tidak kunjung membaik. Walaupun sudah kebobolan, bukannya tampil menyerang, kita malah terus tertekan. Sampai akhirnya kita mulai mendapatkan angin ketika Dzeko
mendapatkan peluang one on one ya, tapi sayang banget gagal dimanfaatin. Lalu tidak lama setelah itu Zeko kembali mendapatkan peluang di kotak penalti, tapi bukannya di shoot atau dioper, dia malah gocek terlalu lama. Nah, setelah 2 peluang Zeko tersebut, perlahan kita mulai mendapatkan angin dan akhirnya mampu mencetak gol dan mengembalikan kedudukan. Lalu di babak kedua justru situasinya berbalik ya teman-teman. Di 20 menit awal kita lebih menguasai jalannya pertandingan. Kita beberapa kali mendapatkan momen untuk kill the game, tapi sayangnya tidak mampu dimanfaatkan. Dan hal ini memberikan angin untuk Fiorentina sehingga di 25 menit akhir babak kedua kita dikurung habis-habisan oleh Fiorentina. Gila, itu umpan crossing lalu lalang di depannya Handanovic. Tapi untungnya penyelesaian akhir Fiorentina sangat buruk sehingga kedudukan tidak berubah sampai dengan menit ke-94. Catatan gua untuk pertandingan hari ini, yang pertama gua berikan kepada Handa yang mendapatkan kesempatan terakhir untuk tampil di partai final bersama Inter dan dia berhasil menutup karirnya bersama Inter dengan gelar juara. Selamat untuk Handanovic, salut. Tapi memang dari sisi permainan harus diakui sih Handa sudah habis. Sekarang ini bahkan bukan cuma refleksnya yang sudah menurun, bahkan visi dan passingnya pun jadi jelek banget. Beberapa kali dia salah umpan. Sempat ada momen mengerikan ya dari Handanovic. Bola gampang banget sebetulnya, tinggal ditangkap begitu aja. Bolanya malah kelepas dan masuk ke gawang. Untung wasit nganggapnya itu pelanggarannya Cabral. Tetapi terlepas dari segala kekurangan Handa, menurut gua Handanovic adalah salah satu pahlawan kita di partai final ini. Di 10 menit terakhir dia melakukan beberapa penyelamatan luar biasa, apalagi yang peluangnya Jovic ya sudah one on one, untung aja nggak gol. Lalu catatan gue yang kedua, gue berikan untuk Zeko. Tadi malam sebetulnya menurut gue Zeko nggak tampil buruk-buruk banget. Zeko beberapa kali melakukan pergerakan dengan bola ataupun tanpa bola yang sangat amat bagus ya. Positioningnya juga bagus terus tadi malam. Tapi sayangnya finishingnya parah banget. Harusnya momen one on one itu di partai final nggak boleh sampai terlepas sih. Bahaya banget kalau di Liga Champions nanti lawan City ada peluang one on one nggak gol. Aduh, itu rugi banget. Fakta menarik teman-teman dari Zeko, sekarang di usianya yang menginjak 37 tahun, dia mampu membawa Inter masuk ke final Liga Champions. Sedangkan Cristiano Ronaldo, ada pemain lainnya bernama Cristiano Ronaldo yang berusia 37 tahun, entah sekarang sedang bermain di mana. Lalu catatan gue yang ketiga, gue berikan kepada pemain terfavorit gue selama 2 bulan terakhir, Denzel Dumfries. Gokil, mainnya jadi enak banget. Tadi malam juga menurut gue mainnya enak banget. Akhir-akhir ini menurut gue seburuk-buruknya permainan Dumfries masih bisa ditolerir lah, nggak kayak waktu dulu-dulu. Setidaknya di beberapa pertandingan terakhir Denzel Dumfries selalu mengambil keputusan-keputusan tepat ya. Nggak banyak back pass, ketika ngasih umpan ke depan juga pas mulu. Gerakannya juga dia mulai berani nusuk. Hebat banget deh Denzel Dumfries. Begitu juga dengan wingback kiri kita asal Jerman, Gosens. Dulu gue sempat pasrah sih, sempat mengira bahwa Gosens tidak akan kembali ke permainan yang seperti dulu. Tapi sekarang Gosens sangat amat bisa diandalkan. Setiap kali mendapatkan kesempatan selalu bermain bagus, khususnya dalam hal kegigihan dan defense ya. Tapi yang heran teman-teman, kenapa perkembangan permainan yang dialami oleh Dumfries, oleh Gosens kok nggak berlaku di Lord Gagliardini dan Korea ya? Aduh, nggak jelas banget deh pokoknya mereka berdua. Gagliardini itu dimasukin di babak kedua pasti tujuannya menambah energi ya, karena pemain utama kita pasti kelelahan. Kemudian ditarik, masuklah Gagliardini dengan harapan menambah energi. Lalu yang kedua, Gagliardini diharapkan mampu memenangi duel-duel fisik di tengah. Tapi ketika Gagliardini dimasukin, seperti halnya di partai final tadi malam, gue nggak ngeliat tuh kita jadi seakan-akan nambah energi, jadi menang duel-duel di lini tengah. Gue malah ngeliatnya Gagliardini tuh lari-lari nggak jelas, menghindari dioper oleh temen. Kemudian dia pressing juga, aduh gila, kayak formalitas aja. Begitu juga dengan Lord kita yang satunya, Lord Korea. Dia itu dimasukin supaya Fiorentina merasa was-was kita bisa ada serangan balik cepat ya. Tapi boro-boro serangan balik cepat, dia tiap dapat bola pasti kelepas mulu. Udah gitu positioningnya salah mulu. Gua udah sampai di titik dimana nggak berharap banyak Korea dan Gagliardini bisa cetak gol atau assist. Bagi gua setiap ngeliat mereka main, yang penting tuh mereka punya positioning yang tepat, mereka bisa berdiri di tempat yang tepat. Itu udah bersyukur banget deh. Gua udah bener-bener nggak sanggup ngeliat Gagliardini dan Korea ya belaga-belaga sok kerja keras jogging ke sana ke sini, padahal posisinya tuh nggak jelas banget. Pokoknya musim depan 2 pemain ini nih yang wajib dilepas. Lalu catatan yang terakhir gue berikan kepada Mkhitaryan dan Skriniar yang walaupun masih dalam kondisi cedera tetap dibawa oleh Inzaghi ya supaya bisa ikut ngangkat piala. Ketika pertandingan berakhir lalu para pemain selebrasi, wah itu terlihat banget perbedaan antara Mkhitaryan dan Skriniar. Mkhitaryan terlihat cair dengan para pemain lainnya, sedangkan Skriniar gue ngeliat kayak canggung. Kok gue ngerasanya dia kayak dimusuhin ya, kayak kaku banget lah hubungan dengan pemain-pemain lainnya. Tapi dari berita terakhir yang gue baca teman-teman, ini ada kabar baik. Skriniar konon sudah siap dimainkan di 2 match terakhir Inter lawan Atalanta dan Torino. Harapan gue Skriniar bisa mendapatkan kesempatan bermain 10-15 menit, lumayan lah untuk pemanasan menjelang lawan City. Sekian dulu untuk cerewetan Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman tentang partai final Coppa Italia tadi malam. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya.